wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabun muqim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru Bisa kita mulai. Assalamualaikum. Terima kasih. Sebelumnya Anda belum bisa ini ada Astad al-Aurid PDF. Anda belum bisa share PDF-nya karena belum. Kenapa ini? Mungkin admin bisa dibantu. Oh ya, terus. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indakum al-an as-sa'ah al-khamisa wa nisf alaysa kadhalik. Sekarang di tempat admin jam yang khususnya untuk yang wilayah bagian barat jam 5.30 ya. Nah, Ustaz. Jadi memastikan saja karena sebelum ini dikabarkan mulainya jam 5.25 enggak, karena jam 5.30 baru akan mulai buka pintu. Jadi sekarang sudah 5.31. Nah, ada pengira waktu kita mulainya jam 5.30 apa nih, karena memang di pagi jadi jam 6.30 nanti ada di kelas lain, jadi makanya kita mulai lebih awal ya. Nah, Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. نعم. طيب ان شاء الله سنواصل درسنا في مادة الحديث. والآن واليوم سنقرأ الحديث الحادي عشر. قد انتهينا من الحديث العاشر، أليس كذلك؟ Maksud saya hadis ke-10. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Dan hal mimman lam yusyarik ba'd, ada yang belum pernah musyarakah sama sekali? Ada yang belum pernah musyarakah sama sekali? Mas mau? Wahidan. Alladhi yatakallamu fil awal, man? Edward, Ustaz. Pak Edward. Minain Pak Edward? Aina taskun? Pangkal Pinang. Aina Pangkal Pinang. Nah, Naam. Aina dari Bangka Belitung. Bangka. Oh, Masya Allah. Baik. Baik. Aktif awalan. Baik. Al-an naqra qabla an naqra al-hadis, matan hadis. Naqra awalan ma'ani al-mufradat al-mawjudah fi kitab au ba'da al-hadis. Fadhal Pak Edward. Naam, Ustaz. Baik. Ma'anil mufradati. Yasmut, yaskut, yu'zi, yu'lamu. Yu'limu. Ma'anil mufradat, makna kosakata. Yasmut, ya, somata yasmutu. Ya, bermakna apa? Somata yasmutu. Ya, jadi fi'il yasmut, fi'il madinya apa? Somata. Somata yasmutu. Ya, ikut tadi kalau dalam sorofnya ikut wazan fa'ala yaf'ulu, sehingga somata yasmutu. Contoh lain akala ya'kulu, kataba yaktubu. Dan makna somata yasmutu adalah semakna dengan apa? Sakata, yaitu bermakna apa? Yaskutu. Fi'il madi dari yaskutu apa? Sakata. Sakata yaskutu. Mulai sini sakata dia juga masuk ke sakata yaskutu. Seperti fa'ala yaqulu. Maknanya apa? Somata yasmutu bermakna sakata yaskutu, yaitu diam. Nah, diam. Kemudian yu'zi. Fi'il madi dari yu'zi apa? Ada yang tahu? Ada yu'zi. Agak dipanjangkan ya. A-nya agak dipanjangkan. Agak yu'zi. Jadi bukan agak. Karena kalau agak ya'zi. Nah, jadi apa? Agak yu'zi. Dengan dipanjangkan apa? Hamzahnya. Ya, karena ini ikut wazan yang af'ala yu'zi. Agak yu'zi. Maka ini apa? Awalnya dhamma. Ya, awalnya dhamma. Kalau yang hanya 3 huruf harusnya fathah. Ketika di sini dibaca dhamma, fi'il mudhari'nya awalnya ya-nya atau istilahnya huruf mudhari'ahnya, maka menunjukkan dia masuk dalam fi'il yang dari 3 huruf. Khususnya ini yang 4 huruf. Ya, jadi ada yu'zi.
bermakna yu'limu. Fi'il madhi dari yu'limu apa? Alama. Sama. Alama Yu'limu. yu'limu. Nah, alama yu'limu. Alama yu'limu. Maknanya apa? Mengganggu, ya, menyakiti. Ya. Ada yu'li bermakna alama yu'limu, yaitu menyakiti. Ashkuru bi alamin fi batni. Saya merasakan sakit di perut. Nah, alam sakit, ya. Alama yu'limu menyakiti. Kemudian apa namanya? Kalau di sini tadi ya, sedikit ya. Ini masalah sorot ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan yu'min ya. Jadi kalau yu'li di sini kita apa namanya? Ada yu'li. Ada yu'li. Mana hamzahnya? Jadi di sini ada atau alama dia asalnya seperti ini. Ya. Jadi asalnya apa? Ada dua a, ya. Ada dua a, ya. Ada dua a, ada dua hamzah, ya. Datang secara berturut-turut. Ya. Ini kan istilahnya ikut wazan apa? Af'ala. Ya. Fi'il yang asalnya 3 huruf, ya. Dengan diberikan tambahan 1 huruf. Mana huruf tambahannya? Ini hamzah yang pertama. Ya, hamzah yang pertama ini huruf tambahannya. Adapun huruf asalnya ini fa'alanya. Fa-nya mana? Hamzah yang setelah huruf tambahan, ainnya dal, lamnya huruf ilat alif. Nah, karena terjadi pertemuan dua hamzah setelah lepas huruf, ya, maka apa? Maka hamzah yang kedua yang berharokat sukun dirubah ke huruf mad. Dirubah ke huruf mad atau huruf ilat yang menyesuaikan apa? Harokat hamzah sebelumnya. Nah, harokat hamzah sebelumnya harokatnya apa? Fathah. Yang menyesuaikan fathah apa? Alif. Yang menyesuaikan kasrah apa? Ya. Ya. Yang menyesuaikan dhammah apa? Wow. Makanya di sini pada bentuk fi'il madhi di sini hamzah yang kedua di sini yang huruf asalnya yaitu huruf fa-nya dirubah jadi alif. Ya, jadi bukan hamzah lagi tapi dirubah jadi alif. Untuk apa? Ini istilahnya kalau dalam ilmu kita apa? Mad badal. Ya. Nah, pertemuan dua apa hamzah ya, yang kedua dirubah ke huruf mad yang menyesuaikan harokat sebelumnya. Nah, secara itu dirubah jadi alif. Nanti secara nulisnya kita nggak gini, nggak apa hamzah kemudian alif yang tegak ini nggak seperti itu. Tapi cara penulisannya dengan langsung menjadikan apa hamzahnya apa dengan diberikan apa bendera seperti itu. Kan bacaan bendera. Ada menunjukkan apa ada mad atau alif setelahnya. Nah, itu ya, jadi kapan terjadinya apa hamzah yang kedua itu dirubah ke huruf mad kalau terjadi pertemuan dua hamzah ya. Kalau terjadi pertemuan dua hamzah, makanya kalau fi'il mudhari kenapa kok hamzahnya nggak dirubah ke apa dhammah? Kan sebelumnya waw, sebelumnya dhammah. Kenapa kok tidak dirubah ke waw? Karena di sini tidak terjadi pertemuan dua hamzah. Jadi bukan yuzi tapi apa yu'zi. Kita kembalikan apa hamzahnya tetap apa kita baca dalam artian tidak kita rubah ke huruf mad. Kenapa? Karena di sini tidak terjadi pertemuan dua hamzah di mana huruf pertamanya adalah ya. Ya. Sehingga yu'zi. Jelas? Jelas nggak? Paham? Paham, insyaallah. Adapun makanya nanti kalau dalam bentuk masdar dia hilang lagi. Ya. Misalnya contohnya contoh seperti fi'il ini adalah amana yu'min. Ya sama. Amana yu'min.
Amana yu'minu. Ya. Amana yu'minu. Nah, amana yu'minu seperti tadi. Amana ini asalnya apa? Amana. Kemudian terjadi pertemuan dua hamzah, hamzah yang kedua dirubah jadi apa? Huruf mat yang menyesuaikan harokat sebelumnya itu fathah, sehingga kita rubah jadi alif. Jadilah amana. Ketika fi'il mudhari tetap kita baca apa hamzah yang enggak kita rubah ke huruf mat. Kenapa? Karena tidak terjadi pertemuan dua hamzah. Tapi ketika masdar baru dirubah lagi. Kenapa? Karena terjadi pertemuan apa? Dua hamzah lagi. Makanya kan masdarnya apa? Dari amana yu'minu imanan, iman. Iman. Kenapa kok tidak iman? Kenapa kok tidak iman? Karena itu tadi terjadi pertemuan dua hamzah. Jadi asalnya iman, asalnya memang seperti itu. Ya, seperti ini, iman. Terjadi pertemuan dua hamzah. Ya, yang satu berharokat, yang pertama, yang kedua sukun. Maka yang sukun kita dirubah menjadi apa? Huruf mat yang menyesuaikan harokat sebelumnya, yaitu harokat hamzah yang pertama. Harokat hamzah yang pertama apa di situ? Kasroh. Huruf mat atau huruf ilat yang menyesuaikan kasroh apa? Ya. Ya. Jadi, kita rubah jadi ya. Jadilah iman. Jadi bukan iman lagi, tapi iman. Ya. Hamzahnya sudah kita rubah karena terjadi pertemuan dua hamzah. Adapun ketika fi'il mudhari maka tidak, ya, karena di situ tidak terjadi pertemuan dua hamzah. Ya. Itu apa gambaran masalah apa kata amana yu'minu, begitu pula tadi ada yu'zi, alama yu'limu. Nah, untuk makna tadi sudah jelas ya, itu hanya pembentukannya supaya lebih dipahami ya, perubahan. Baik, al-an Pak Edward takro al-hadith. طيب أستاذ. الحديث الحادي عشر قل خيرا أو اصمت. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Nah, manil akhar lam yusyarik ba'd, ada yang lain yang belum pernah musyarakah? Yang belum pernah musyarakah sama sekali, kita lebih dahulu kan? Ana belum, Ustaz. Mas, nah yang pertama tadi siapa? Pak Bapak siapa? Ana Pak, Ana Mulyadi. Pak Mulyadi. Nah, Ya, toh kita catat dulu nama. Enak taskun Pak Mulyadi. askunu fi Cikarang. Baik, tafadhol Pak Mulyadi. Al hadisul hadi asyara. Kul khairon awismut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakrim dhaifahu. Falyukrim dhaifah. Falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul. Falyakul khairan aw liyasmut. Itu apa hadis yang pertama. Baik, nutarjim. Al-hadis al-hadiya asyar. Ya, hadis ke berapa? 11. Ya. Kalau kita perhatikan ya, sebelumnya tadi tambahan terkait dengan syaratnya. Nah, kalau kita lihat dengan apa hadis-hadis apa urutan nomor yang sebelumnya,
al-haditsul ashiru. Kemudian hadis sebelumnya lagi al-hadisul at-tasi'u, al-hadisul saminu. Harokat apa? Bilangan sama dengan harokat apa? Kata al-hadis. Alaysa kadzalik? Bala. Jadi harokatnya untuk bilangan ya sebelumnya kalau kita perhatikan apa? Harokat bilangannya sama dengan harokat hadis. Ya al-hadisu nya dhamma, bilangannya juga ikut dhamma. Al-ashiru, al-tasi'u, as-saminu. Namun di sini untuk bilangan ya, belasan, ya untuk bilangan belasan apa? Kalau kita perhatikan ini al-hadiyah asyara, ya, as-saniyah asyara, as-salisa asyara, harokatnya apa? Tidak sama dengan kata hadisnya. Ya, jadi antara bilangan dengan apa? Harokat apa? Kata hadisnya tidak sama. Kenapa? Harokat apa bilangan pada bilangan belasan di sini dengan kata al-hadis harokat akhirnya tidak mengikuti, tidak sama-sama dhamma. Kenapa? Karena untuk bilangan ya 11 sampai 19 ya belasan itu apa? Termasuk bilangan yang dihukumi apa? Mabni ya. Bilangan apa? Ya sebuah bilangan yang dihukumi apa? Mabni. Maksud mabni apa? Harokat akhirnya tidak berubah-ubah dan tanda mabninya itu dengan fathah. Ya, jadi apa? Jadi mau dia sebelumnya dibaca dhammah maka al-hadiyah asyar, atau sebelumnya dibaca kasroh misalnya fil hadisi al-hadiyah asyar, kita baca al-hadiyah asyar juga, atau sebelumnya misalnya apa dibaca fathah ya al-hadiyah asyar. Jadi dalam keadaan apapun ya untuk bilangan 11 sampai 19 pasti pembacaannya harokat bilangan satuannya maupun bilangan puluhannya apa dibaca dengan fathah tanpa apa? Tanpa bertanya. Kenapa? Karena dihukumnya tadi apa? Mabni dalam bahasa Arab. Ya, itu tambahan terkait dengan apa? Masalah penyebutan harokat akhir pada bilangan 11 sampai 19. Ya. Al-hadithu al-hadi asyar. Ada penjelasan secara rinci kenapa seperti itu, kemudian pendudukannya apa, itu nanti akan dibahas dalam ilmu nahwu. Jadi hadis yang ke-11. Qul khairan awismut. Qul khairan awismut. Apa mana qul? Katakanlah. Katakanlah. Bentuk apa? Fi'il amar dan fi'il apa? Qala yaqul. Nah, fi'il amar dari qala yaqul. Nah, qala yaqul. Qul. Qala fi'il madhi. Qala bentuk fi'il apa? Madhinya. Yaqulu bentuk fi'il apa? Mudhari. Saya telah mengatakan bentuk fi'il madhinya. Apa? Saya telah mengatakan. Qultu. Mana huruf alifnya? Kan di sini ada qola, ada qaf, ada huruf qaf, ada huruf alif, ada huruf lam. Ya. Kemana huruf alifnya? Huruf tengahnya yaitu huruf alif. Buang. Oh enggak? Hah? Dibuang. Kenapa dibuang? Apakah dia di antara dua sukun? Karena huruf lam itu udah sukun. Jadi mumtaz. Karena apa? Iltiqa'u as-sakinain. Terjadi apa? Pertemuan dua huruf yang berharokat sukun. Ya, kaidahnya nanti ini akan sering kita dapati dalam bentuk tasrif. Ketika terjadi pertemuan dua sukun, yang salah satu ini ada suara
yang salah satunya huruf sahih, yang lainnya huruf kilat, maka yang dikalahkan apa? Huruf kilat. Huruf kilat itu apa? Ya, huruf kilat itu alif, baik alif Wow. Iya. Imam atau lainnya, kemudian waw dan ya. Nah, ini huruf kilat. Jadi kalau ada terjadi pertemuan dua sukun antara huruf apa? Kilat, ini salah satu dari huruf ilat dengan selain dari huruf ilat ini, yaitu istilahkan dengan huruf sahih, maka apa yang dikalahkan adalah huruf ilat. Nah, maka di sini yang dikalahkan karena terjadi pertemuan yang satunya apa huruf ilat alif dan yang satunya yang sukun yang satunya adalah lam, maka yang dikalahkan apa huruf ilat alifnya. Jadilah kultu. Nah, ya. Qala yaqulu. Nah, baik. Kalau saya sedang berkata apa? Aqulu. Aku ya dengan mengawali apa huruf atau fi'il mudhari'nya dengan hamzah. Ya, aku. Qala yaqulu. Qul khairan. Katakanlah apa? Qul khairan. Katakanlah hal yang baik. Khairan, kebaikan. Ya, sesuatu yang baik. Awis mut. Ya, jadi asalnya ya. Harakatnya apa? Sukun. Harakat ya waw sukun. Di sini kenapa kasrah? Nah, sini apa? Harakat takhfif saja ya. Harakat bantuan untuk membaca wasal. Ya. Karena setelahnya apa? Ada hamzah wasal, ya. Maka atau huruf setelahnya atau kata setelahnya adalah kata yang diawali dengan apa sukun, sehingga nggak mungkin nih kita kalau kita mau baca apa namanya langsung wasal tanpa ada harakat bantuan. Nah, maka dibantulah harakat waw kita rubah jadi kasroh untuk atau membaca wasal awis mut. Ya, asalnya kemudian usmut. Ya, namun karena hamzah wasal itu punya hukum apa kalau di tengah tidak dibaca, sehingga dibantu dengan apa harakat pada huruf waw dijadikan kasroh awis mut. Ul khairan awis mut. Nah, katakanlah yang hal yang baik atau iya. Nah, An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka janganlah ia mengganggu, menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan dhaifahu. Ma mana dhaifahu? Tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka hendaknya dia katakan khairan, sesuatu yang baik, atau liyasmut, hendaknya dia diam. Berkata yang baik atau diam. Nah, jadi hadis dengan apa makna matan hadisnya, dan hadis ini sahih, yang tadinya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Terkait
terkait dengan makna apa yang disebutkan di dalam hadisnya sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Konsep Ya. Untuk kalimat khairan itu isi masdar. Kenapa? Kalimat khairan. Khairan, kata khairan, dia kenapa? Isim apa? Masdar. Suara satu pun metakoti, suaranya kurang. Ya, isim masdar. Iya. Untuk kata khairan, apakah dia isim masdar atau apa gitu maksud antumnya? Walau alam misal, yang diantaranya kemungkinan dia bisa berupa bentuk masdar, ya. Nah, ya, atau dia bisa berupa sifat musyabbah, ya, sifat musyabbah yang bermakna ya, seperti isim fa'il, ya, sesuatu yang baik. Nah, ya, namun dia penggunaannya ya, seringkali sudah tidak dijadikan sifat, ya. Kemudian ini fal yakul itu lamnya itu lamul amad. Ya, jadi terkait dengan lam di sini fal yakul, ya. Di sini kenapa lam apa di sini? Kok ada lam? Lamul amad. Lam di sini adalah diistilahkan dengan lamul amr. Ya. Lamul amr. Ya. Lam untuk menunjukkan perintah. Ya. Perintah untuk fal yakul untuk mengatakan mengatakan hal yang baik. Au liyasmut atau perintah untuk di sini diam. Ya, jadi lam di sini adalah lamul amr. Ya, untuk menunjukkan perintah. Ya, di antara ciri lam di situ untuk menunjukkan lamul amr ya adalah pertama dia datangnya adalah setelah fi'il mudhari, kemudian dia punya tugas lamul amr itu kepada fi'il mudhari setelahnya, istilahnya menjazmkan atau mensukunkan fi'il mudhari setelahnya. Asalnya qala yaqulu, jadi ketika ada lamul amr jadi fal yaqul. Asalnya somata yasmutu. Asalnya dhammah. Tapi ketika ada lamul amr maka dia jadi yasmut. Kenapa? Karena lamul amr itu dia punya tugas, punya amal menjazamkan fi'il mudhari setelahnya, atau istilah mudahnya mensukunkan fi'il mudhari setelahnya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Begitu pula fali yukrim ya sebelumnya ya, fali yukrim itu juga lamar ya. Afwan Ustaz, Ya. izin bertanya. Nah, Yang tadi awismut itu bisa dikatakan itu juga ya Ustaz, bertemunya dengan dua sukun. yang mana itu? Awismut. Yang judul kul khairon awismut. Pertanyaannya itu kan waw aslinya kan sukun ya. Tapi dibaca kasroh itu karena bertemunya dua sukun ya, awismut. Iya. Jadi karena di sini kan nggak mungkin au kemudian hamzah wasal kan atau huruf shad di sini kan sukun. Ya. Huruf shadnya sukun. Adapun sebelumnya ini kan hamzahnya hamzah wasal, dan hamzah wasal itu kan punya hukum kalau di tengah tidak dibaca. Ya. Karena terjadi keduanya berharakat sukun, wawunya sukun, shadnya juga sukun, maka dibantulah dengan harakat kasrah pada huruf waw. Nah, ya. Jadilah awis mut. Jadi harakat di sini adalah harakat takfif yang untuk membantu membaca wasal kepada kata setelahnya yang awalnya sukun. Nah. Syukron Ustaz. Iya, Afwan. Ada Afwan, lagi? Iya. Melanjutkan pertanyaan tadi, untuk penulisan fi'il amr itu setiap sebelum ada fa berarti
disukunkan saja. Yang gimana? Yang fal yakul itu kan lam amarnya kan disukunkan. Apakah memang setiap ada penambahan fa itu disukunkan saja? Yang ada tambahan bukan fa, lam. Ya, Fal maksudnya, yakul. nah, sebelumnya kan ada fa kan, Zat. Ah, Itu memang setiap sebelumnya ada fa itu lamul amarnya itu disukunkan kan? oh, huruf harokat lamnya maksud antum. 6 ya. Iya, Karena ada fa-nya itu ya. jadi enggak, kalau lamul amar memang kalau di tengah ya harokatnya kita baca dengan sukun. Iya. Oh, Kalau di tengah. kalau Iya. di tengah tuh. Tapi kalau nanti di awal baru kita bantu dengan harokat kasroh. Iya. Sama seperti tadi awis mud, asalnya waw di sini sukun. Tapi karena eh, ada nggak mungkin kita awali dengan shot di sini dengan sukun juga, sehingga dibantu dengan awis mud. Jadi lamul amar asalnya harokatnya sukun, maka di sini fal yakul. Tapi kalau nanti dia tidak ada kalimat sebelumnya yang mendahului, misalnya kita katakan liyah tur Zaid, ya hendaknya Zaid hadir. Nah, maka kita baca dengan kasroh, liyah tur Zaidun. Ya. Jadi untuk kan nggak mungkin lamnya tetap kita baca dengan sukun kan nggak mungkin, ya kan? Untuk membaca, untuk terbaca, maka dibantu dengan harokat kasar. Jadi harokat sini, kasar sini hanya harokat bantuan saja. Namun kalau sudah di tengah, ya itu maka tidak dibaca lagi. Nah, Berarti harokat asalnya tuh sukun. sukun. Jadi lamul amar termasuk kata yang mabninya dengan sukun. Dan memang setiap untuk di awal itu berharokat kasrah. Dibantu. Jadi harokat-harokat ya huruf-huruf yang awalnya kata-kata yang awalnya sukun pasti nanti akan ada bantuan harokat supaya bisa dibaca, karena tidak mungkin kata dalam bahasa Arab itu diawali dengan sukun. Nah, Dan seperti itu pasti saja untuk lamar amar nih yang awalnya itu pasti berharokat kasrah. Harokat bantuannya dengan kasroh. Nah, harokat bantuannya dengan kasroh. Lalu bagaimana nanti kalau kita membedakan dengan lamu ta'lil untuk menunjukkan alasan? Ya dengan pertama dari lihat makna, yang kedua lihat dari amal. Kalau di sini kan lamul amar tadi punya tugas menjazmkan. Adapun kalau lamu ta'lil untuk menunjukkan alasan, dia harokatnya dia dibaca kasroh. Kalau lamu ta'lil harokat akhir harokat fi'il mudhari setelahnya dibaca fathah. Misalnya zahabtu ila baiti Zaidin. Saya pergi ke rumah Zaid untuk li azurahu. Untuk untuk mengunjunginya. Nah, kalau di sini lam di sini bukan lamul amar tapi lamul lamut ta'lil. Ya. Dan lamut ta'lil memang dibaca kasroh. Ya. Nah, kemudian dia punya tugas di sini Jadi fi'il mudhari setelahnya fathah. Berbeda dengan lamul amar yang punya tugas kepada fi'il mudhari setelahnya sukun. Nah, lamul amar untuk perintah, lamul ta'lil untuk menunjukkan menjelaskan alasan. Jadi kenapa dahab tuh ya tadi kurang. Kenapa saya pergi ke rumah Zaid? Tujuannya untuk li azurahu, untuk mengunjunginya. Nah, Afan. Ada lagi yang mau tanyakan terkait dengan apa yang disebutkan dalam hadis? Jika tidak ada, maka ini sedikit tambahan penjelasan terkait dengan jar
ya dan doif itu sudah datang penjelasannya sebelumnya ya, pada hadis yang sebelumnya. Nah, mungkin tambahan untuk jar ya, para ulama kan berselisih terkait penentuan jar ya, penentuan tetangga ya. Sebagian itu mengatakan tetangga itu adalah ya, adalah 40 rumah ya yang ada di sekitar rumah kita ya. Jadi sebagian mentahdid, memberikan batasan ya, dikatakan itu adalah tetangga ketika dia masuk dalam salah satu dari 40 rumah yang ada di sekitar kita. Namun sebagian lagi menyebutkan ya tetangga itu adalah yang menempel rumahnya dengan rumah kita saja. Sebagian ada yang menyebutkan seperti itu ya, hanya yang menempel al-mulasib bibaitina, yang menempel dengan rumah kita saja, itu tetangga ya. Namun ya walau alam soal pendapat yang rajih ya, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah ya, dari mutaqaddimin, kemudian Syekh Utsaimin dari al-mu'asirin ya, yaitu tahdid, batasan tetangga itu dikembalikan ke uruf ya, ke uruf, ke kebiasaan masyarakat setempat ya, mana saja yang dianggap tetangga ya. Ketika pada uruf setempat ya, tetangga itu misalnya ya, seluruh rumah yang berdekatan dengan rumah kita ya, maka itu adalah tetangga kita ya. Jadi intinya tetangga ya, batasan tetangga itu dikembalikan ke uruf, karena tidak ada syariat ya, Allah dan Rasulnya tidak memberikan penjelasan tentang batasan tetangga, sehingga ketika dalil Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan batasan pada suatu hukum, maka hukum tersebut dikembalikan kepada kepada uruf. Ya, kenapa? Suatu hukum masmu'un ghairu wadih. Ghairu wadih. Sekarang al-an kaif? Al-an wadih. Al-an wadih. Nah, jazakumullah kan. Ya, jadi tadi jadi yang roji ya, yaitu pendapat yang ketiga yang menjelaskan bahwasanya batasan tetangga itu dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat setempat ya. Kenapa seperti itu? Karena ya, tidak ada dalil ya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang memberikan batasan terkait dengan tetangga ya, sehingga ketika tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, maka dikembalikan kepada uruf ya, dikembalikan kepada uruf ya, kebiasaan setempat. Nah, itu terkait dengan batasan ya tetangga. Kemudian terkait dengan di sini qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faliyaqul khairan au liyasmut ya, faliyaqul khairan au liyasmut ya, katakanlah perkataan yang baik, au liyasmut, atau hendaknya dia diam ya, atau diam. Dan diam di sini ya, para ulama menjelaskan mencakup diam yang wajib maupun diam yang mustahab ya. Perintah di sini masuk di dalamnya untuk agar kita diam, baik ya, diam yang wajib maupun diam yang sifatnya mustahab saja. Diam yang wajib bagaimana maksudnya? Diam yang wajib adalah diam dari berkata suatu perkataan yang mengandung dosa, seperti namimah ya, seperti menggibah ya, mencela, menggunjing ya, membicarakan aib orang dan seterusnya. Nah, berarti ya, diam dari perkataan tersebut adalah termasuk diam yang hukumnya wajib ya.
Adapun diam yang masuk dalam perkara atau diam yang sifatnya mustahab adalah diam dari perkara yang tidak memberikan manfaat bagi diri seseorang, baik terkait dengan perkara dunianya maupun perkara akhiratnya. Ya, berkata yang tidak ada faedahnya. Ya, maka ketika kita akan berkata sesuatu yang tidak ada faedahnya, ya lebih baik diam. Itu lebih baik. Ya. Dan itu termasuk apa? Diam yang sifatnya apa? Mustahab, sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Ya. Ya, karena ketika kita tetap ngomong ngalur ngidul, ya akhirnya ya, tidak sesuatu yang mustahil, akhirnya akan menyeret kita kepada berkata yang sesuatu yang terlarang. Ya. Jadi ketika tidak ada manfaat yang akan kita ucapkan, baik itu perkara manfaat itu kembali ke dalam perkara dunia maupun akhirat, maka lebih baik diam. Ya. Nah, itu tambahan sedikit ya, terkait apa yang ada di hadisnya. Ada pun yang lain kan kemarin sudah kita jelaskan di hadis-hadis sebelumnya, seperti tentang apa hak ya tetangga ya. Nah, baik, dan nuasil kita lanjutkan ke fiqhul hadis. Man lam yusyarik, siapa yang belum pernah Mas Muhammad Faris. Muhammad Faris. Aina taskun Pak Muhammad Faris? Subang Ustaz. Oh, Subang. Muhammad Faris. Baik, tafadhal اقرأ فقه الحديث. فقه الحديث الأول النهي عن إيذاء الجاري. نعم. الثاني لحظة واحدا satu-satu. نعم. Khamsah walan. Fiqh hadis ya, fikih hadis. Ya, terkait dengan sebutkan. Al-awwal an-nahyu an idza'il jar. Ya. Larangan dari apa? Larangan dari memberi gangguan kepada tetangga. Ya, idza ini bentuk apa tadi? Bentuk masdar dari fiil ada yu'zi. Ada yu'zi. Masdarnya idza'an. Nah, idza'an. Nah, di sini apa? Hamzahnya dirubah ke ya. Jadi asalnya di sini hamzah idza. Asalnya apa? Idza'an. Kemudian hamzah yang kedua dirubah jadi apa? Huruf mat yang menyesuaikan apa? Harokat hamzah yang pertama jadilah idza, seperti iman tadi juga yang sudah kita jelaskan. Jadi an-nahyu an idza'il jar. Larangan ya dari memberikan gangguan kepada tetangga. Nah, hasil. Selanjutnya Pak, masih dilanjut Pak Muhammad Faris. نعم Ustaz. Telepon Ustaz tadi Ustaz. Oh ya. الثاني الأمر بإكرام الضيف. Nah, ya. Asani yang kedua, al-amru bi ikramid dhaif, yaitu perintah untuk apa? Memuliakan tamu ya. Jadi dalam hadis ini apa? Terdapat perintah untuk apa? Memuliakan tamu. Fal yukrim jaru. Fal yukrim. Lam di situ lama apa? Lamul amar. Menunjukkan apa? Perintah. Dan namanya perintah, hukum asalnya apa? Wajib. Wasil. Asalis. Ad-dhaif ini apa? Seorang tamu. Jamaknya apa? Ada yang tahu? Duyufun. Ya, duyufun. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, wasil. الثالث الأمر بقول الخير
awis somti wan nahyu an qawli syarri. Hadis yang ketiga yaitu apa? Al-amru biqaulil khairi awis samti, yaitu apa? Perintah, al-amr, perintah biqaulil khairi, untuk mengatakan apa? Perkara ucapan yang baik, ya. Perintah untuk mengatakan sesuatu yang baik, awis samti, ya, atau dan juga atau apa? Perintah untuk apa? Diam, ya. Jadi pilihan, ima berkata yang baik atau diam, ya. Au itu untuk apa? Di antara maknanya untuk apa? Menunjukkan apa? Pilihan, ya. Jadi au itu maknanya adalah pertama di antaranya untuk ragu, ya, dalam pengabaran, atau yang kedua tujuan untuk makna dari au adalah untuk apa? Memberikan apa? Pilihan, ya, memberikan apa? Litakhir, untuk memberikan pilihan. Dan apa yang disebutkan di sini adalah menunjukkan makna yang kedua, yaitu menunjukkan pilihan. Jadi perintah ima kita mengatakan yang baik atau kita diam, ya, salah satunya. Kalau tidak berkata yang baik maka diam, kalau ingin berkata yang baik maka ya berkata, ya. Nah, wan nahyu an qauli syarri, dan larangan dari berkata yang buruk, ya. Di dalam hadis di sini juga apa? Terdapat apa? Larangan dari berkata yang buruk. Dari hal mana? Dari apa? Kelaziman dari perintah berkata yang baik, ya. Ya. Ketika kita diperintahkan untuk berkata yang baik, ya, secara tidak langsung menunjukkan apa? Larangan untuk kita berkata yang hal yang buruk, ya. Nah, kelaziman dari perintah berkata yang baik. Wasil. Ar-rabi min alamatil imani adamu idza'il jari wa ikramud dhaifi wa hifdzul lisani min qawli syarri. Nah, Rabi yang keempat, ya, min alamatil iman, ya, di antara tanda-tanda iman, ya, alamat, makna alamat yaitu tanda-tanda. Ya, jadi di antara tanda-tanda iman itu adalah apa? Adamu ida iljar, tidak ya, tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu. Ya, jadi di antara tanda iman, ya, yang ada dalam diri seseorang adalah dia apa? Tidak mengganggu tetangga. Ya, dia tidak mengganggu apa? Tetangganya. Wa ikramu ad-dhaifi, dan di antara tanda keimanan juga adalah apa? Seseorang apa? Memuliakan tamunya. Ya. Ikramud dhaif, memuliakan tamunya. Wa hifdzul lisani min qawli syarr, dan di antara tanda keimanan pula yaitu menjaga lisan dari berkata yang buruk. Ya, hifdzu, ya, dari fiil apa? Hafadha, ya, menjaga. Yaitu menjaga lisan, ya, ucapan, menjaga lisan dari apa? Ucapan yang buruk. Nah, wasil. Khamis, kullu qawlin yaktubuhul malakani liqawlihi ta'ala ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya. Yang kelima, kullu qaulin yaktubuhul malakan, ya. Setiap ucapan itu akan apa? Akan dicatat oleh dua malaikat, ya. Ya, ketika ucapannya baik maka akan dicatat, ya, oleh malaikat pencatat amal kebaikan, dan apabila amalannya ucapannya adalah ucapan yang buruk maka akan dicatat oleh malaikat pencatat amalan, ya, keburukan. Liqaulihi ta'ala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, tidaklah, ya, ada sebuah, ya, ucapan yang terucap kecuali apa? Di sisinya ada malaikat yang apa? Raqib. Mana raqib itu apa? Dijelaskan oleh para ulama, bermakna yarqubuhu qaulahu, yang dekat dengan ucapan orang tersebut, yaktubuhu, dan dia apa?
menulisnya. Malaikat tersebut apa? Menulisnya. Atidun, atid, mana atid adalah yahdur al-muhayya, ya. Malaikat yang hadir yang memang disiapkan untuk apa? Mencatat apa yang diperintahkan untuk apa? Mencatat amalan perkataan dari orang tersebut. Ya, jadi raqib atid ini bukan nama malaikatnya, ya. Jadi ini sifat, ya. Jadi sifat malaikatnya itu apa? Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada setiap orang, ya, 2 malaikat, ya, untuk apa? Untuk mencatat apa? Amalan, ucapan, ya, baik atau buruk dari orang tersebut, ya. Adapun, ya, para ulama menjelaskan, ya, untuk yang mencatat amalan kebaikan itu, ya, malaikat yang ada di sebelah kanan. Ya, untuk mencatat, ya, amalan atau ucapan yang buruk itu ada, yaitu malaikat yang ada di sebelah kiri. Ya, adapun penamaannya tidak ada apa? Tidak ada pengkhususan, tidak ada penyebutan apa? Nama malaikat apa? Kedua malaikat tersebut, ya. Kan sebagian kita, ya, ada yang menyatakan raqib itu malaikat pencatat kebaikan, atid pencatat apa? Keburukan. Nah, ini salah. Ini sifat, bukan nama. Ya, sifat, yaitu tadi raqib maknanya itu yang dekat, dengan ucapan orang tersebut dan mencatatnya. Atid yang disiapkan, ya, disiapkan untuk apa? Yang memang dia disiapkan untuk apa? Untuk mencatat apa? Amalan kebaikan atau keburukan dari orang tersebut. Nah, itu apa? Terkait dengan faedah, ya, atau fikih hadis dari hadis ke-11. Ilahuna hal min soal. Anasat. Nah. Anasat. Iya. Mengenai ini, Ustaz, memuliakan apa tuh tamu itu, Ustaz. Nah. Apakah kembali ke kita atau mencontoh sebagaimana apa tuh para salaf atau para nabi terdahulu, Ustaz? Seperti Nabi Ibrahim yang menyediakan daging untuk tamunya. Ya, kalau kebaikan yang diberikan itu dikembalikan ke uruf, ya. Seperti menghidangkan makanan kan beda antara apa? Kebiasaan makanan kita dengan makanan apa, misalnya apa Arab, kan? Makanan orang luar kan berbeda-beda jenis, misalnya jenis makanan yang kita apa ada pada kita dengan ada pada mereka, ya. Jadi hal itu seperti kembalikan kepada uruf, ya. Tentunya ya, semakin kita memuliakan, kita akan semakin memberikan, ya, sesuatu yang terbaik, ya. Ya, sesuatu yang terbaik yang apa yang ada pada misalnya di rumah kita, ya. Nah, jadi untuk penentuannya dikembalikan ke apa? Ke uruf, dan semakin kita membentuk semakin pemuliaan kita kepada tetangga akan semakin apa? Hal yang terbaik yang akan kita berikan. Nah, tanpa membebani kita, ya, Ustaz. Tanpa istilahnya semampu kita gitu, Ustaz. Wow. Kenapa? Semampu kita, ya, Ustaz. Iya, semampu kita tentunya. Nah, ya, tidak memaksakan sampai mengutang, ya tidak juga. Nah, itu berlebihan. Nah, yang semampu kita, yang memungkinkan kita bisa hadirkan. Ya, kalau kita punya kemampuan yang lebih, ya bisa kita berikan yang lebih. Ya, kalau jika kemampuan kita terbatas, ya kita berikan apa yang sebatas kita mampu. Nah, Ustaz. Semoga khairan, Ustaz. Jadi utun. Baik. Hal soal akhir. Nah, thank you, Ustaz. Yuk tadi yuk lim apa yuk lam, Ustaz, ya? Yuk lim. Yuk lim, Ustaz. Ya, af'ala yuf'ilu. Seperti ada yu'li. Alama yu'lim. Amana yu'min. Jangan dilap-lap. Dengan di kasrah tengahnya, huruf tengahnya. Itu masjid, ya, Ustaz. Fil masjid, ya, Ustaz. Iya, dia masuk dalam apa? Sulasi masjid ziyadah bi harfin dengan tambahan 1 huruf. Nah, insya Allah nanti akan teman-teman pelajari, ya, secara lengkap masalah sorof itu apa? Perubahan kata atau fiil itu nanti dalam pelajaran tas. Nah, ada lagi mau tanyakan? Nah, Ustaz, thank you, Ustaz. Afan mau tanya, Ustaz. Nah. Iya. Afan Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Nah, terkait dengan hadis ini, Ustaz, terkait dengan kandungan hadis ini,
berkata yang baik atau lebih baik diam. Nah, bagaimana kalau kita misalkan melihat suatu kemaksiatan, apakah kita mengingkarinya dengan berkata baik atau diam, tapi menimbulkan masalah atau mafsadat yang lebih besar gitu, Ustaz. Kira-kira gimana, Ustaz? Ya, kalau menimbulkan maslahat yang atau mafsadat, ya, kerusakan yang lebih besar, ya, lebih baik ya diam. Ya. Tapi kalau kalau apabila kita mengingkari kemudian akan menimbulkan maslahat, ya, sehingga ditinggalkan maksiat tersebut, ya maka ya kita perbuat, kita lakukan, ya kita ucapkan, ya. Nah, makanya kaidahnya ya, jadi kalau akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka lebih baik ditinggalkan, mengapa kita ingkari. Ya. Nah, ya misalnya makanya kan ada kisahkan itu yang ketika pada zaman ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika itu tentara Tartar ya, Mongol itu di mana-mana berkuasa, ya, banyak melakukan kerusakan, ya. Ketika itu dia lewat di ada tentara Mongol, ya, Tartar tersebut lewat melewati Syekhul Islam dan beberapa murid beliau, ya, dalam keadaan mabuk, ya. Ya. Kemudian murid beliau mengapa kau tidak mengingkari tentara tersebut atau memberikan nasihat, ya. Keadaan dia dalam keadaan tersebut itu lebih baik, ya. Keadaan dia lebih baik daripada dia dalam keadaan sadar kemudian akhirnya dia memperkosa, membunuh kaum muslimin, ya. Jadi keadaan dia mabuk, ya, tentara tersebut, sehingga tidak mengganggu kaum muslimin itu lebih baik daripada dia sadar tapi memberikan menzalimi kaum muslimin. Nah, ya, jadi kalau ada, ya, sesuatu hal yang akan justru kalau kita ingkari akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar, maka lebih baik kita tinggalkan. Maka kaidahnya darul mafasid muqaddamun alal jalbi masalih. Tinggalkan mafsadat, ya. Mafsadat tentunya mafsadat yang lebih besar itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Paham? Ada lagi mau tanya mungkin di sini pekan besok kan ini ya sudah mulai ini ya dari tanggal 7 ya mulai buat UTS ya. Perlu nggak kisi-kisi? Perlu, Ustaz. Perlu? No. One set. Ya. Sebelum kisi-kisi izin bertanya. Ya, satu lagi untuk pertanyaan. Pertanyaan mengenai Raqib dan Atid itu Ustaz. Ini sifat satu malaikat atau beda malaikat gitu Ustaz? Raqib, Atid ini. Ya keduanya. Ya, jadi sifat malaikatnya yaitu malaikatnya yang satunya memang hadirun muhayya, yaitu hadir dan dipersiapkan untuk mencatat amalan yang baik, dan sebagian ulama sebagian menyebutkan yang di sebelah kanan, kemudian sebagian lagi disiapkan dan diperintahkan untuk mencatat amalan yang keburukan yang dia ada di sebelah kiri. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Artinya kiri dan kanan punya sifat itu Ustaz? Iya, yang satu yang mencatat yang kebaikan, yang satu yang mencatat keburukan. Nah, tidak dua-duanya kebaikan dan keburukan, tapi yang kanan itu yang kebaikan, mencatat kebaikan, yang kiri yang mencatat yang keburukan. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Terkait untuk UTS ya, itu nanti dalam bahasa Arab semua. Ya, tapi insya Allah kalau tinggal teman-teman berusaha memahami kosakata, insya Allah akan dapat memahami maksud dari soal-soal yang Anda sebutkan. Ya, contoh di antara bentuk soal itu Anda sebutkan hadis,
Ya. Kemudian apa? Sebutkan makna dari hadis tersebut. Dan makna itu adalah maksudnya adalah apa yang ada di ma'anil mufradat. Yang misalnya yasmu itu maknanya apa? Nanti ada pilihan yaskutu, ada yaftahu, ada apa misalnya yakulu. Kali ini mana yaskutu. Itu diantaranya. Afwan Ustaz, suaranya kecil lagi. Kecil lagi. Jadi, sekarang gimana? Tapi tadi jelas yang pertama. Jelas Ustaz. Jelas ya. Jadi itu ya model diantara model soalnya. Kemudian diantara model soalnya juga Anda sebutkan hadis. Kemudian teman-teman memilih apa? Jadi di dalam hadis tersebut Anda hilangkan beberapa kosakata dua atau ya dua lah, paling maksimal dua atau satu atau dua kosakata. Ya, tinggal nanti apa diisi, ya diisi dengan apa pilihan yang disebutkan. Dan sekalipun teman-teman nggak hafal hadis, insya Allah dengan melihat makna kosakata, kalau paham kosakatanya pasti akan paham cara mengisinya. Karena berbeda antara satu kosakata dengan kosakata lain ya. Nah, misalnya apa mengkana yukmin misalnya apa itu anak hilangkan kan nggak mungkin. Misalnya apa ada pilihan mengkana yakfur, mengkana yukmin ke apa di bawahnya apa ada yakfur yukmin, kemudian apa yakzib, kan nggak mungkin apa yakzib ataupun apa yakfur, pasti apa yukmin. Kemudian diantaranya juga kalau ada yang berupa hadis, ada yang berupa apa fikih hadis ya. Ada sebagian ya, model soal tersebut Anda ambil dari apa fikih hadisnya, pemahaman hadisnya. Ya, insya Allah hal-hal tersebut dapat dipahami dengan dengan melihat konteks kalimat yang disebutkan dan kosakatanya. Kosakatanya ya insya Allah mudah. Nah, ya. Kemudian ya terakhir ya mungkin seperti apa mengisi titik-titik ya, misalnya apa niat itu menurut perkataan ulama itu terbagi menjadi berapa macam ya, itu insya Allah semuanya ada di pelajaran kita yang telah kita pelajari. Dan untuk materi itu kita sampai yang Anda persiapkan itu nggak sampai sekarang ya, kita hanya sampai yang hadis kemarin terakhir, yaitu hadis yang ke-10 ya, hadis yang ke-10. Jadi untuk hadis ke-11 itu tidak masuk ya, insya Allah. Jelas ya untuk UTS-nya. Jumlah soal Ustaz? Jumlah soal semua sama, semua apa maddah itu sama 30 soal. Semua pelajaran sama. Memang apa peraturannya ya semua pelajaran itu apa UTS terdiri dari 30 soal, tidak ada yang berbeda. Nah, dari 30 soal dan setiap soal itu 1 poin. Nah, karena kan penilaian itu kan UTS itu 30, musyarakah 20, UAS 50. Nah, untuk UAS nanti 25 soal. Jadi dalam satu soal itu 2 poin kalau UAS. Nah. Baik, ilahuna wadih. Jelas ya. Afwan Ustaz, mau tanya tentang teknisnya Ustaz. Teknis ujiannya. Teknis ujian. Kemarin saya sempat tanya staf di grup belum ada jawaban. Itu misalkan tesnya hari Senin itu dikerjakan hari itu, jam itu apa dalam arti seharian gitu Ustaz? Kayaknya diberi kebebasan, jadi ada batasan waktu, misalnya dari tanggal 7 sampai tanggal berapa, itu bebas mau di kapan, mau dikerjakan. Nanti kalau udah dibuka, nanti ada batasan ada batasan waktunya dalam mengerjakan, misalnya sejam atau 2 jam. Oh iya Ustaz. Kalau udah dibuka, ya, tapi kalau belum dibuka masih bebas mau hari misalnya tanggal 7 atau tanggal 8 seperti itu. Ya, karena melihat kebanyakan teman-teman kan ada kesibukan di luar. Jadi diberikan batasan diberikan pilihan waktu ya, yang mana teman-teman kapan waktu kosong ya silahkan dikerjakan pada waktu tersebut. Nah, tapi kalau sudah dibuka nanti ada batasan waktu ya. Misalnya sejam atau 2 jam seperti itu. Kalau soalnya sudah dibuka. Nah, ada lagi? Sekarang cukup ya, karena waktu sudah lewat dan
Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Nakhtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.